Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar yang sangat menarik guys ya, terkait metode paling bagus untuk mendapatkan harga termurah ketika kita membeli saham. Ya kalau misalkan kita salah masuk ya guys ya, atau salah timing nih, ya lalu kita mengalami floating loss, apakah lebih baik kita cut loss dulu lalu beli lagi di bawah ya ketika harganya nanti turun, atau kita tetap hold sahamnya dengan kondisi minus, lalu kita merencanakan akan melakukan averaging down di harga bawah. Nah, kira-kira dari dua metode ini mana nih yang terbaik? Oke guys, kita akan simulasikan ya di saham Adaro Energy, lalu kita akan simulasikan di BBCA dan juga di saham BBRI, karena pastinya saya yakin banyak sekali teman-teman yang sedang mengalami floating loss ya di saham-saham sektor perbankan, entah itu bank second ataupun saham big caps perbankan. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Sebenarnya yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ya adalah style investasi. Apakah teman-teman itu dividend investing ya atau value investing, atau teman-teman melakukan swing trade gitu guys ya. Jadi memaksimalkan cuan itu dari swingnya harga saham. Ketika harga sahamnya turun, teman-teman mencari area technical rebound dan juga bullish reversal, lalu teman-teman beli di area bawah dan hold sampai harga sahamnya naik. Itu berarti teman-teman capital gain approach ya. Tapi kalau misalkan dividend investing, itu rata-rata menitik beratkan terhadap dividen yang dibagikan. Jadi kita pun lebih fokus terhadap jumlah lotnya daripada harga sahamnya. Tapi tetap kita menggunakan metode DCA ya untuk mencicil beli sebuah saham. Nah, jadi kira-kira gimana nih metode yang paling baik ya guys ya? Kalau misalkan teman-teman dividend investing, pastinya harus memilih saham yang tepat dulu nih. Ya, kita sudah bahas juga ya di video sebelumnya terkait dengan kriteria untuk dividend investing yang akan saya gunakan dan akan saya terapkan ya di 3 saham yang sudah saya pilih ya guys ya, untuk saya fokuskan ketika market anjlok seperti saat ini. Nah, jadi kriteria pertama adalah rutin membagikan dividen bahkan saat COVID-19. Alasannya ketika COVID pun saham ini masih bisa bagi dividen. Nah, berarti ya ketika saat krisis ini terjadi ya kondisi suku bunga tinggi, maka saham tersebut tetap akan bagi dividen. Lalu sahamnya juga terbukti ya bisa bangkit dari setiap krisis. Jadi ketika kita beli di harga murah, ketika kita buy on weakness di harga yang paling dalam gitu guys ya, kita punya harapan bahwa saham ini bisa bangkit lagi. Toh di krisis-krisis sebelumnya saham ini pun masih kuat bertahan dan tetap bisa bangkit kembali. Seperti itu guys ya. Lalu yang ketiga adalah pengendali ini memerlukan pembagian dividen. Jadi kalau misalkan ada urgensi lain dari perusahaannya, maka pengendalinya tidak akan bagi dividen ya. Contohnya kemarin kita bahas juga saham Demas yang absen tidak bagi dividen. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ya guys ya. Ketika teman-teman sudah memilih saham yang mau teman-teman investasikan, entah itu long investing untuk value investing ataupun dividend investing, maka yang harus teman-teman lakukan adalah beli ketika harga sahamnya turun gitu guys ya, dan jangan averaging up terlalu banyak ketika harga sahamnya sudah mengalami kenaikan. Lalu gimana kalau misalkan saya belinya timingnya itu kurang tepat ya, atau misalkan saya belinya itu di harga tinggi gitu guys ya. Jadi apa nih yang harus saya lakukan gitu guys kalau misalkan saya terlanjur beli di harga tinggi. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan ya guys ya, dan kita pun akan menjawab pertanyaan tadi. Nah, ketika ya kita kasih contoh, misalkan teman-teman beli saham Adro ya di harga 2.900 ya, 2.900 sampai 2.930 ya guys ya. Misalnya teman-teman beli di area ini karena berharap Adro-nya bisa lanjut naik lagi gitu ya. Break di 2.950, maka Adro bisa berpotensi untuk lanjut naik lagi gitu guys ya, seperti ini. Nah, harapan teman-teman di awal seperti ini, rencananya seperti ini ya. Either teman-teman seorang swing trade atau seorang trend follower ya guys ya, menginginkan bahwa saham yang teman-teman beli di harga 2.900 ini bisa lanjut naik lagi. Tapi pada kenyataannya ternyata Adaro ini malah lanjut turun gitu ya. Apakah lebih baik kita cut loss atau kita menunggu untuk melakukan averaging down? Jadi kita tunggu saja lalu kita nanti averaging down di bawah. Sebenarnya gini guys, ketika teman-teman cut loss, itu tandanya teman-teman sudah merealisasikan kerugian gitu ya. Jadi floating loss-nya itu sudah realized loss, sudah merealisasikan kerugian. Misalkan teman-teman di sini cut loss 7,51% gitu ya.
7,51%. Kalau misalkan memang berniat cut loss dan ambil lagi di harga bawah, pertanyaan pertama kan sebenarnya apakah memang saham ini akan anjlok gitu guys ya. Apakah saham ini benar-benar akan anjlok ketika IHSG-nya turun? Ya pada kenyataannya Adaro Energy ini tidak turun lebih dalam ya kalau misal kita bandingkan dengan PTBA, dengan UNTR, dengan ITMG yang harga sahamnya dia terus turun ketika sesudah pembagian dividen. Berbeda dengan saham Adaro Energy gitu guys ya. Nah, itu pertanyaan pertama, apakah teman-teman yakin bahwa sahamnya benar-benar akan turun lebih dalam lagi? Itu pertanyaan pertamanya. Lalu pertanyaan kedua, ya, ketika teman-teman cut loss, apakah teman-teman yakin dengan saham yang teman-teman cut loss ini atau malah berpikir untuk masuk di saham lain? Karena pastinya kejadian tersebut ya, kejadian floating loss ini bisa saja teman-teman misalkan cut loss di Adro. Lalu teman-teman beli di BBRI, misalkan ya di BBRI beli di 4.900 misalkan. Misalkan teman-teman beli di 4.900 ya, berharap BBRI bisa naik ya, bisa naik lagi dan juga menggantikan kerugian loss-nya teman-teman tadi yang 7% di saham Adro. Tapi pada kenyataannya BBRI ternyata dia malah turun lagi, teman-teman, malah floating loss lagi. Itu kan berbahaya gitu ya. Jadi bisa double loss gitu ya, bisa mengalami 2 kali loss di saham yang berbeda. Nah, tapi ya, kecuali teman-teman sudah yakin dengan saham yang teman-teman memang mau cut loss gitu ya. Misal teman-teman yakin sama Adro. Meskipun cut loss, tapi teman-teman nanti punya rencana untuk buyback lagi di harga yang lebih bawah. Itu sebenarnya nggak masalah gitu guys ya. Ya berarti teman-teman akan hold cash untuk mencari peluang di saham yang teman-teman sudah cut loss untuk nanti beli lagi di harga bawah gitu ya. Misalkan nanti chartnya seperti ini ya. Nah, misalkan nanti chartnya seperti ini ya, ada lower high, lower low gitu ya. Lower high, lower low. Nah, seperti ini guys. Nah, kalau misalkan memang teman-teman sudah memproyeksikan dan yakin bahwa saham yang teman-teman mau cut loss ini harga sahamnya akan lanjut turun, maka sebaiknya teman-teman untuk melakukan cut loss itu di technical rebound, di area lower high ya, di area sini guys. Ya, kita contoh paling enaknya sebenarnya memang Adro ya, karena Adro kan sedang sideways ya di area atas. Nah, jadi teman-teman tidak usah cut loss itu di angka 7%, tapi cut loss-nya di angka 3,8%. Ya, jadi misalkan teman-teman salah masuk nih di area higher high. Gitu guys, ini kan area higher high ya. Teman-teman berencana untuk cut loss, nanti beli lagi di harga bawah ya. Tadi poin pertama ya guys ya ini. Cut loss dulu, lalu nanti beli lagi di harga bawah yang lebih murah. Ini bisa dilakukan. Yang penting teman-teman mau masuk lagi di saham ini dan juga teman-teman yakin bahwa memang harga sahamnya akan lanjut anjlok lagi seperti itu. Entah karena harga acuan batu baranya yang sedang turun atau mungkin penjualan batu bara sedang turun atau mungkin teman-teman melihat faktor bahwa kinerja saham yang teman-teman akan masuk ini juga sedang tidak baik gitu guys. Tapi tetap yakin dengan sahamnya. Nah, berarti teman-teman nanti ketika cut loss di ketika salah beli ya, salah timing di area atas, teman-teman harus cut loss-nya itu jangan di area lower low, tapi di area higher low-nya. Itu yang poin ketiga gitu guys ya, selain dari 2 pertanyaan di awal tadi. Poin ketiganya adalah teman-teman cut loss-nya harus di area higher low-nya. Sorry, lower high-nya ya, lower high ini adalah lower high. Nanti teman-teman cut loss di sini di area lower high ya guys ya. Itu secepat mungkin. Jangan tunggu ya, jangan menunggu area lower high yang kedua. Ini pasti teman-teman cut loss-nya akan lebih dalam ya. Ini 10%-an. Tadi kalau misalkan cut loss di bawah sini kan 7% ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mencari area lower high ya guys ya, maka teman-teman hanya akan cut loss sekitar 3,9% saja gitu guys. Nanti teman-teman bisa beli lagi di bawah ya, di area lower low-nya di sini ya, lower low teman-teman, atau mau tunggu sekalian di bawah juga nggak masalah ya, sampai nanti IHSG-nya rebound lagi juga nggak masalah seperti itu. Nah, saya yakin banyak sekali teman-teman yang mengalami hal ini di saham perbankan, apalagi di saham BBRI yang memang kita lihat ya jumlah pemegang saham masyarakatnya ini terus naik ya guys ya, karena pasti banyak sekali yang nyangkut di BBRI dan teman-teman yang nyangkut di BBRI itu selalu melakukan averaging down gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat secara rata-rata penurunan saham BBRI, maka kita melihat di sini guys ya,
BBRI itu kalau misalkan anjlok ya bisa sampai 3 sampai 6%. Gitu guys ya. Jadi kalau misalkan belum muncul penurunan 3%, teman-teman jangan beli dulu gitu ya. Misalkan turun 2,5%. Nah, ini berarti teman-teman tahan dulu pembelian ya. Kecuali nanti kalau misalkan udah turun ya dan juga teman-teman perhatikan di area lower low-nya, maka teman-teman bisa melakukan buyback kembali gitu ya. Lalu untuk cut loss tadi ya, saya menambahkan bahwa ketika teman-teman mau melakukan cut loss, usahakan cut loss-nya itu jangan di atas 5%. Ya, sekitar 3-4 ya guys ya, 3-4% itu masih oke untuk cut loss. Tapi kalau misalkan sudah di atas 7%, apalagi 10% ke atas, itu lebih baik jangan cut loss. Ya guys ya, lebih baik jangan cut loss. Lebih baik teman-teman menyisihkan pendapatan aja, nanti averaging down pelan-pelan gitu ya. Meskipun tidak dapat harga terendah, tapi yang terpenting adalah jumlah lot teman-teman itu semakin bertambah dan juga nanti ketika pembagian dividen akan lebih banyak dividen yang akan teman-teman terima. Dan ketika bangkit pun jumlah lot teman-teman itu sudah banyak gitu guys ya. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan tidak punya di harga bawah sekalipun seperti itu. Atau mungkin bisa pakai cara kedua ya. Bisa menggunakan cara kedua kalau misalkan memang teman-teman sudah yakin BBRI akan turun paling dalamnya di 4180, ya boleh-boleh aja gitu guys ya. Teman-teman nanti beli lagi di akun lain. Misalkan teman-teman punya akun Stockbit dan Ajaib ya, di akun Ajaib sedang nyangkut misalkan ya. Nanti teman-teman mencoba untuk buy on weakness kembali di area di sekuritas Stockbit misalkan ya, jadi di beda sekuritas. Tapi hati-hati ya, itu pun kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham yang sama ya di sekuritas yang berbeda, pastikan dia sudah sideways di area bawah gitu ya. Kalau misalkan masih turun dan masih ada lower low, berarti BBRI masih bisa lanjut turun lagi. Ya, kalau misalkan chartnya masih seperti ini ya, masih ada area lower high, lower low. Nah, ini kemungkinan potensinya BBRI masih bisa turun lagi. Ya guys ya, bahkan ada yang yang memprediksi ya bahwa BBRI bisa turun sampai 3.800. Ya bisa aja terjadi, tidak ada yang menutup kemungkinan seperti itu tidak akan terjadi gitu guys ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mulai melihat bahwa BBRI ini sideways di area bawah ya, dengan adanya support dan resisten yang sama gitu guys ya, selalu mantul di area support dan resistennya. Nah, ini kan dia mulai sideways ya guys ya, di area bawahnya ketika sudah anjlok dalam 38%-an untuk saham BBRI. Nah, ketika sudah ada sideways di bawah seperti ini, maka teman-teman bisa melakukan pembelian entry point di area sini gitu guys ya. Mau di sekuritas yang sama melakukan averaging down juga boleh, atau teman-teman mau melakukan di sekuritas yang berbeda juga boleh ya. Yang penting teman-teman pastikan dia sudah sideways di bawah dan selalu mantul dari area supportnya. Teman-teman bisa melakukan pembelian di area support minornya seperti ini gitu guys ya. Dan kalau misalkan IHSG-nya sudah mulai naik lagi, maka otomatis BBRI pun punya potensi yang sama untuk bisa naik lagi gitu guys ya. Nah, ini kasusnya di BBRI. Nah, tapi ya kembali lagi, kalau misalkan teman-teman ya minusnya sudah di atas 7%, di atas 10%, maka teman-teman lebih baik hold ya. Lebih baik hold lalu melakukan averaging down. Alasannya kenapa, Kak? Alasannya kembali lagi ya bahwa di investasi saham ya, aturan pertama adalah don't lose your money gitu guys ya. Jadi jangan merealisasikan kerugian kalau misalkan teman-teman tidak yakin sahamnya akan bangkit lagi. Misalkan teman-teman cut loss di BBRI 10% ya, dengan perkiraan ya, dengan prediksi bahwa harga sahamnya masih bisa turun lagi. Tapi teman-teman ketika cut loss itu malah ragu. Misalkan teman-teman beli di sini. Misalkan beli di sini ya di 4.500, ternyata turun 7% ya guys ya. Ternyata turun 7% ya ke 4.180. Nah, misalkan teman-teman cut loss ya di bawah sini ya karena masih minus 7%, misalkan gak apa-apa ya masih 7%. Nah, lalu teman-teman malah ingin beli saham lain, misalkan teman-teman malah lirik saham BBCA ya, BBCA ini bertahan nih ya, saya beli aja BBCA. Nanti kalau misalkan BBCA-nya turun lebih dalam lagi ya guys ya, maka teman-teman malah akan merealisasikan kerugian lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah yakin dengan saham yang teman-teman pilih ya, dan juga merasa salah entry dan mau cut loss ya, misalkan cut loss 7%. Tapi
bagaimana halnya kalau misalkan kondisinya berbalik? Dia bukannya teman-teman cut loss di 4.180, tapi dia naik lagi. Ya, misalkan dia naik ke 4.400. Ya, nanti teman-teman akan nyesal sendiri gitu ya. Kenapa saya cut loss kemarin ya? Padahal saya bisa cut loss di angka 2% atau 3%-an gitu ya. Saya tidak perlu cut loss di 7%, hanya perlu bersabar nanti menunggu harga saham BRI-nya naik. Saya bisa cut loss di 2% bahkan 3%, atau bahkan mungkin teman-teman tidak perlu cut loss sama sekali gitu ya. Jadi ini sebenarnya dilema yang sering kita rasakan gitu guys ya, makanya kita bahas di sini ya guys ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan minusnya sudah di atas 7%, 10%, maka teman-teman lebih baik hold ya guys ya, karena kan minusnya juga belum terlalu dalam. Nanti ketika turun dalam, teman-teman baru melakukan averaging down. Tapi kalau misalkan baru di harga atas ya, dia masih di area atas gitu guys ya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih membelinya di sini ya guys ya, lalu tambah lagi muatan di sini dan tidak take profit di atas ya. Ketika turun, misalkan turun minus 2%, 3%, maka teman-teman lebih lebih bagus sebenarnya untuk cut loss dan tunggu dia turun. Gitu guys ya. Kalau misalkan minusnya masih di bawah 7% gitu ya, maksimal 5%, 6% lah maksimal gitu ya. Lalu nanti tunggu lagi di bawah dan teman-teman beli di harga yang lebih murah lagi. Tapi kalau misalkan tidak yakin dengan sahamnya, lebih baik teman-teman hold dan tetap invest jangka panjang gitu guys ya. Jadi keyakinan terhadap sebuah saham juga sebenarnya penting gitu ya. Jangan sampai kita terjebak ya dengan dilema-dilema yang sering menghantui kita gitu ya. Kita beli sahamnya turun, kita jual sahamnya naik. Nah, berarti kan sebenarnya tidak pas gitu guys ya. Kita mencoba untuk timing the market ya, tapi kita ingin invest jangka panjang. Itu sebenarnya kurang bagus juga gitu ya. Yang penting teman-teman tetap beli ya saham itu ketika di bawah, ketika dia anjlok dalam ya, teman-teman mengukur, oh ini turunnya sudah 7% nih adro, maka saya beli di area 2.700, dan ketika ada candle hijau atau ketika ada candle hijau lah, ketika sudah mulai ada candle hijau, teman-teman beli lagi di sini gitu guys ya. Dan ketika naik ya teman-teman bisa take profit seperti itu. Kalau misalnya untuk teman-teman swing trader. Seperti itu guys ya, kita sudah bahas ya. Kalau misal teman-teman memang mau cut loss dulu ya, usahakan nanti mau masuk lagi di saham yang sama dan minusnya tidak lebih dari 7%. Alasannya kalau misalkan harga sahamnya naik lagi pasti teman-teman akan menyesal gitu guys ya. Usahakan kalau misalkan mau cut loss dan mau ambil lagi di harga bawah, ini cut lossnya diusahakan secepat mungkin dan cut lossnya di area lower high gitu guys ya, di area tadi ya high yang lebih rendah dibandingkan high sebelumnya di sini gitu guys. Kalau mau cut loss jangan di sini, berarti di sini nih guys, di 2.800 ya guys ya. Lalu kalau misalkan minusnya sudah di atas 7%, lebih baik teman-teman hold, invest jangka panjang, dan juga rutin melakukan averaging down di harga bawah atau di area supportnya ketika harga sahamnya anjlok. Yang berarti melakukan averaging down itu harus di area lower low, ya, jangan di area lower high seperti itu. Ya, kita di sini sekalian jelaskan juga, gitu guys ya, untuk area averaging down. Meskipun masih turun dan tidak mendapatkan harga termurah, tapi setidaknya teman-teman dapat di area support itu juga sudah bagus gitu guys ya. Ini contohnya BBRI, ketika misalkan teman-teman nyangkut di 5.400 ya, teman-teman averaging down-nya di sini ya, jangan di harga ini, teman-teman cari area sideways-nya. Nah, di sini kan area support ya di 4.600. Ketika naik lagi di sini usahakan jangan beli ya guys ya, karena masih punya potensi untuk turun, maka teman-teman nanti akan mencoba membeli lagi secara perlahan ya di CA di sekitar 4.350. Nah, di sini gitu guys ya, karena sudah mengukur bahwa penurunannya ini sudah cukup dalam. Nah, ini kan sudah turun 11%. Maka waktunya kita averaging down lagi gitu guys ya. Lalu ketika turun kembali nih guys ya, kita menunggu lagi ya, dia turun misalkan 11% lagi, ini kan baru turun 8%. Oh, kalau misalkan turun 11% berarti kita tunggu di sekitar 4 ribuan ya untuk averaging down kembali saham BBRI. Maka untuk averaging down pun usahakan di area lower low seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh